Bagaimana kamu menemukanku? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Manusia, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku, Xiao Lang pasti tidak akan melupakan baumu. Karena pertimbangan untuk orang kecil di pundakmu, aku akan membiarkanmu pergi setelah kamu menyerahkan pohon buah Ice Soul. Pria yang kuat itu berbicara dengan suara yang dalam. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tapi kamu sudah terlambat. Saya sudah mengkonsumsi buah-buahan. Manusia, apakah kamu pikir aku idiot? Pria yang kuat bernama Xiao Lang berkata dengan marah, apakah manusia sepertimu berani memakan buah Ice Soul? Bahkan Beast Shapeshifted Beast dari spirit kekaisaran Dark Beastku tidak akan berani memakannya begitu saja. Siapa yang kamu coba tipu? Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, serahkan pohon dan buah-buahan itu, jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematian Anda. Petik 2. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika mendengar Xiao Lang. Bahkan spirit rank Dark Beast tidak akan berani memakannya sendiri. Tapi aku benar-benar memakannya begitu saja. Pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba merasa bahwa dia luar biasa. Mengapa? Karena seorang rilem surga pertama seperti dia telah melakukan sesuatu yang bahkan spirit rank Dark Beast tidak akan berani melakukannya. Jadi, bukankah ini luar biasa? Xiao Lang mengepalkan tangannya ketika melihat Yang Ye tetap diam, dan kemudian dia berkata dengan marah, manusia, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Jika dia tidak takut pada lelaki kecil misterius di bahu Yang Ye, Xiao Lang tidak akan bertele-tele sama sekali. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, harta karun milik mereka yang memiliki kemampuan. Tidak, itu harus mereka yang kuat. Saya akui bahwa kekuatan Anda sangat bagus, tetapi Anda seharusnya tidak mengejar saya sendiri. Bukankah itu sama seperti memberikan hidupmu? Petik 2. Kelopak mata Xiao Lang berkedut kali ini. Sebelumnya, dia diliputi kemarahan, dan dia tidak mempertimbangkan masalah ini. Sekarang, segera setelah Yang Ye mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tampaknya tidak dapat berurusan dengan manusia dan lelaki kecil ini. Bagaimanapun, wanita manusia itu tidak ada di sini untuk membuat mereka sibuk, jadi dia harus berurusan dengan mereka berdua sendiri. Ketika dia berpikir sampai ke sini, Xiao Lang menatap bulu ungu di bahu Yang Ye dan berkata, kamu adalah anggota ras Dark Beast saya, jadi mengapa kamu dengan manusia? Apakah Anda tidak takut klan Anda akan dimusnahkan? Yang Ye tertawa ketika mendengar ini. Orang ini sebenarnya mencoba menabur perselisihan antara saya dan anak kecil itu untuk memisahkan kami. Tidak perlu dikatakan, ide ini sangat bagus. Tetapi apakah itu mungkin? Ming Valet berkedip, dan kemudian menunjuk Xiao Lang sebelum menunjuk Yang Ye, dan tampaknya memberitahu Xiao Lang untuk mengikuti sisi Yang Ye. Yang Ye memutar matanya. Xiao Lang adalah Beast Shapeshifted Beast. Meskipun dia tidak berada di roh rank, dia masih mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan manusia yang sebenarnya. Jadi, bagaimana mungkin Xiao Lang bisa mengikuti sisi Yang Ye? Orang kecil itu benar-benar terlalu naif. Benar saja, Xiao Lang langsung geram. Seuntai niat membunuh dengan kekerasan melonjak dari dalam tubuhnya, dan dia meraung dengan marah. Kamu benar-benar ingin aku mengikuti manusia. Apakah Anda mempermalukan saya? Ketika melihat Xiao Lang benar-benar menyala ke arahnya, anak kecil itu juga marah. Sosoknya melintas sebelum tiba di dekat Xiao Lang, dan dengan gelombang cakar kecilnya, seuntai cahaya ungu langsung muncul di depan Xiao Lang. Kelopak mata Xiao Lang berkedut ketika dia melihat bahwa itu adalah serangan aneh ini lagi. Serangan ini benar-benar aneh, mengejutkan, dan misterius hingga ekstrim. Xiao Lang mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian dia menghancurkannya ke arah cahaya ungu yang muncul di depannya. Bang! Lampu ungu tersebar sementara Xiao Lang mundur beberapa langkah. Namun, tepat pada saat ini, seuntai cahaya ungu tiba-tiba muncul di belakang sosoknya yang mundur. Bab 214-214 Bang! Xiao Lang tertangkap basah, dan cahaya ungu langsung menghantamnya. Selain itu, energi mengerikan yang terkandung dalam cahaya kejam langsung menyerangnya ke arah Yang Ye. Namun, ini bukan akhirnya. 8 saat Xiao Lang meledak terbang, seuntai cahaya ungu lain muncul di depannya. Jadi, sosok kuat Xiao Lang menabrak cahaya ungu. Bang! Ledakan lain bergema. Sama seperti ini, hanya dalam beberapa napas waktu, Xiao Lang telah menderita hampir 10 helai cahaya ungu. Bang! Sosok Xiao Lang tiba-tiba membesar secara eksplosif di udara, dan dia langsung memulihkan bentuk aslinya. Setelah ia menemukan bentuk aslinya, Xiao Lang mengangkat kepalanya dan melolong marah sebelum sosoknya menerkam langsung ke arah bulu ungu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yang Ye pun terlihat tergerak. Namun, Yang Ye masih memilih untuk diam saja. Selain fakta bahwa ini adalah niat orang kecil itu juga karena dia percaya pada cerpelai ungu. Yang Ye selalu percaya satu hal, dan tidak ada Dark Beast di bawah Spirit Rank yang bisa melukai si kecil. Benar saja, tepat ketika Xiao Lang menerkam ke arah Ming Valet, sosok Valet Ming melintas dan langsung menghilang di tempat, dan kemudian muncul di mana Xiao Lang berdiri beberapa saat sebelum ini.
Pada saat yang sama, seuntai cahaya ungu langsung muncul di depan Xiao Lang. Bang! Xiao Lang tidak bisa mengelak, dan dia menderita kekuatan penuh cahaya ungu ini. Namun, dengan kemampuan defensifnya, untaian cahaya ungu ini tidak menyebabkan kerusakan substansial baginya, dan itu paling menyakitkan. Ketika dia berdiri di tempat Ming ungu itu berada beberapa saat yang lalu, sosok Xiao Lang bergetar, dan dia menemukan wujud manusiawinya. Pada saat ini, wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius, dan dia menatap pemuda itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa sebenarnya latar belakangmu? Si kecil tidak menjawabnya, itu hanya menunjuk Xiao Lang sebelum menunjuk Yang Ye. Jelas, itu masih dimaksudkan untuk menaklukkan Dark Beast Shifted ini. Sudut mulut Yang Ye berkedut. Niat orang kecil itu baik, tetapi kenyataannya itu kejam. Tundukkan Dark Beast Shifted yang tangguh ini. Bagaimanapun, Yang Ye tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bisa mencapainya. Tapi membunuh Xiao Lang mungkin saja. Benar saja, ekspresi amarah langsung menutupi wajah kasar Xiao Lang, dan dia mengarahkan tangan kanannya ke Yang Ye dan berkata, kamu ingin aku pergi dengan manusia. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia kecil di alam surga pertama untuk membuat saya, Xiao Lang, mengikuti di sisinya? Apakah dia bahkan layak? Dia tidak tahu mengapa lelaki kecil misterius ini tetap berada di sisi manusia ini, tetapi dia benar-benar tidak akan melakukannya. Belum lagi bahwa manusia ini hanyalah terdalam surga Rilem pertama, dia bahkan tidak akan pergi dengan roh alam atau ahli alam agung. Dia adalah elit dari klan Serigala Setan Skyhawk yang memiliki garis keturunan binatang suci. Diikuti oleh sisi manusia, benar-benar lelucon. Bulu Valet juga geram. Itu melambaikan cakar kecilnya dengan niat mengajar Xiao Lang pelajaran lain. Tepat pada saat ini, Yang Ye menghentikan lelaki kecil itu, dan kemudian dia menatap Xiao Lang dan berkata, Xiao Lang, bagaimana kalau kita bertaruh? Tentu saja, Anda bisa menolak. Tapi menurut saya, Anda benar-benar tidak dapat mengalahkan kami berdua sendirian. Kelopak mata Xiao Lang berkedut. Dia melirik Ming Valet yang sedikit marah, dan kemudian dia melirik Yang Ye. Dia tetap diam sejenak sebelum akhirnya berkata, manusia, apa yang kita pertaruhkan? Yang Ye diam-diam senang di hatinya, namun ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata, kita akan bertengkar. Jika saya kalah, maka saya akan mengembalikan pohon buah Ice Soul kepada Anda, dan jika Anda kalah, maka Anda harus mengikuti saya selama 10 tahun. Ini baru 10 tahun, jadi itu hanya sekejap jika dibandingkan dengan umur Dark Beast. Bagaimana menurut Anda? Kita akan bertarung. Rasa jijik muncul di wajah Xiao Lang ketika dia berkata, jika kau tanpa bantuannya, manusia, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, Xiao Lang, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Katakan saja padaku apakah kamu mau bertaruh atau tidak. Petik 2. Mata Xiao Lang sedikit menyipit, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, manusia, apakah kamu serius? Tentu saja, Yang Ye mengangguk. Itu tidak akan berpartisipasi. Tidak akan. Tapi aku tidak mempercayaimu. Xiao Lang berkata, manusia seperti kamu rakus dan licik, dan kembali pada kata-katamu adalah kejadian umum di antara kamu. Bukan begitu. Petik 2. Tepat pada saat ini, bulu valet di bahu Yang Ye muncul, dan kemudian menunjuk cakar pada dirinya sendiri seolah-olah ia menawarkan jaminan untuk Yang Ye. Xiao Lang tidak berbicara lebih jauh setelah menyaksikan ini. Di Grand Myriad Mountains, Dark Beast benar-benar dapat dipercaya karena jika tidak, maka mereka tidak akan dapat bertahan di sini. Terutama Dark Beast yang memiliki kekuatan hebat, mereka menempatkan lebih penting pada kepercayaan mereka. Karena jika mereka tidak dapat dipercaya, maka tidak ada yang mau tunduk kepada mereka. Di sisi lain, meskipun kekuatan anak kecil misterius ini tidak bisa dikatakan sangat hebat, itu juga tidak bisa dikatakan lemah. Bagaimanapun, dia tidak mau melawan lelaki kecil itu. Setelah hening sejenak, Xiao Lang menatap Yang Ye dan berkata, manusia, aku akan bertaruh denganmu. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia berkata, jika Anda tidak ingin menjadi bawahan saya dan berniat untuk merebut pohon buah Ice Soul kembali, maka dalam kepentingan terbaik Anda untuk kembali ke bentuk sejati Anda. Xiao Lang tertawa dengan ejekan dan berkata, manusia, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. 10 pukulan, aku akan menghabisimu dalam 10 pukulan. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri ketika mendengar ini. Sepertinya itu bukan hanya manusia yang memiliki cacat mematikan untuk meremehkan lawan mereka, dan Dark Beast juga sama. Bagaimanapun, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan meremehkan lawannya, tidak peduli siapa lawannya karena kecerobohan dan meremehkan lawan seseorang biasanya mewakili kematian. Manusia, luncurkan serangan pertama, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan apapun. Xiao Lang berdiri dengan bangga saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Yang Ye mengangguk, cengkeramannya mengendur, dan Valet Spirit berubah menjadi seuntai cahaya ungu yang terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan mengandalkan kekuatan lawan dari aksi ini untuk menembak secara eksplosif seperti bola meriam ke arah Xiao Lang. Ketika Xiao Lang berada sekitar 10 meter darinya,
energi yang mendalam di dalam tubuh Yang Ye melonjak ke Gale Shoes sementara ia mengeksekusi teknik langkah Gale pada saat yang sama. Di bawah dorongan Gale Shoes dan Gale Steps, kecepatan Yang Ye tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali, dan dia langsung melintasi jarak antara dia dan Xiao Lang. Ekspresi Xiao Lang tetap tidak berubah ketika dia menyaksikan ini. Jadi bagaimana jika Anda cepat? Bisakah Anda menerobos pertahanan saya? Menurutnya, ini tidak mungkin. Ketika dia tiba di depan Xiao Lang, tangan kiri Yang Ye bergerak sedikit, dan kemudian seutas pedang-pedang yang tajam, menakutkan, dan tak terlihat melonjak keluar. Setelah itu, tangan kanannya bergerak, dia menghunus pedangnya dan menikamnya langsung ke dada Xiao Lang. Saat menghadapi Bistifted Beast King Rank ini, Yang Ye secara alami tidak akan ceroboh, jadi dia langsung menggunakan pedang maksud sejak pertempuran dimulai. Selain itu bahkan tingkat 2 SWOT inten. Ekspresi Xiao Lang akhirnya berubah ketika Yang Ye memanfaatkan pedang intennya. Xiao Lang tahu dia meremehkan lawannya, tapi sekarang sudah terlambat karena Yang Ye benar-benar terlalu dekat dengannya. Selain itu, karena dia ceroboh dan membiarkan Yang Ye mengambil inisiatif, dia hanya bisa menerima serangan Yang Ye langsung. Mendesis. Pedang tersembunyi tidak mengalami halangan karena menusuk melalui pertahanan Xiao Lang dan menembus dadanya. Sementara itu, Xiao Lang telah meluncurkan serangan balik juga. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dan itu bersiul tajam di udara saat menabrak langsung wajah Yang Ye. Yang Ye melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan pedang tersembunyi sebelum dia memiringkan kepalanya ke kiri untuk menghindari kepalaan Xiao Lang. Setelah itu, dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya di tanah, dan dia mengambil kesempatan ini untuk menabrak ke depan dan bertabrakan dengan Xiao Lang. Bang! Begitu mereka bersentuhan, mereka dengan cepat berpisah. Yang Ye mundur 6 langkah sementara Xiao Lang mundur 6 langkah juga. Tepat pada saat ini, murid-murid Xiao Lang tiba-tiba mengerut, dan kemudian sosoknya bergerak dengan maksud menghindari menjauh dari tempat dia berdiri. Namun, dia masih agak terlambat. Seutas darah tiba-tiba dan secara misterius keluar dari dadanya, dan kemudian lubang lain yang diciptakan oleh pedang muncul di dadanya. Xiao Lang menunduk untuk melirik kedua lubang itu, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Yang Ye sebelum dia berkata dengan suara rendah, pedang yang tidak bisa dilihat, teknik pedang yang aneh, dan maksud pedang manusia yang legendaris. Manusia, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa aku meremehkanmu. Ya, Yang Ye selalu memiliki kartu truf lain yang tidak ia manfaatkan, dan itu adalah teknik kontrol pedangnya dan pedang tersembunyi. Sampai batas tertentu, metode serangan aneh semacam ini tidak lebih lemah dari cahaya Valet Ming Valet. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan cahaya Valet Ming Valet pada akhirnya. Karena serangannya masih bisa menjadi jejak, tetapi serangan orang kecil itu benar-benar menembus batasan ruang. Saat dia menatap dua lubang di dada Xiao Lang, Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Tubuh Dark Beast benar-benar tangguh. Dia tampaknya benar-benar baik-baik saja setelah menderita 2 luka dari pedangku. Jika dia manusia, maka aku sudah mengumpulkan rampasan pertempuran sekarang. Bab 215. Xiao Lang tidak terus meremehkan Yang Ye sekarang. Sosoknya sedikit bergetar ketika dia kembali ke bentuk aslinya. Tungkai depannya melengkung sedikit sebelum dia tiba-tiba menginjaknya, dan kemudian sosoknya yang besar melesat seperti bola meriam ke arah Yang Ye. Selain beberapa Dark Beast, sebagian besar Dark Beast menyerang dengan cara yang langsung. Meskipun sedikit sederhana, tak perlu dikatakan bahwa itu sangat efektif bagi manusia. Tentu saja, ada juga beberapa Dark Beast yang secara bawaan memiliki teknik bertarung. Ekspresi Yang Ye berubah sedikit serius ketika dia melihat Xiao Lang menyerbu ke arahnya. Tidak peduli apa, kekuatan orang ini sangat kuat, dan jika dia tidak meningkatkan kekuatannya hari ini, maka dia mungkin harus menggunakan semua kartu asnya untuk berurusan dengan orang ini. Namun sekarang, tidak perlu untuk itu. Dia baru saja meningkatkan kekuatannya, dan Xiao Lang kebetulan menjadi target yang sempurna baginya untuk berlatih. Yang Ye melonggarkan cengkeramannya, memungkinkan pedang tersembunyi mengapung di udara. Pada saat yang sama, kilau keemasan muncul di tinjunya. Ketika Xiao Lang tiba sekitar 1 meter darinya, kaki Yang Ye melengkung sebelum dia tiba-tiba menginjak tanah, dan sosoknya melesat seperti peluru. Energinya yang mendalam melonjak ke sepatu Gale saat dia berada di udara, dan dia melangkah di udara saat dia menghancurkan tinju kanannya langsung ke kepala Xiao Lang. Pada saat yang sama, Valet Spirit yang berada di langit telah berubah menjadi seuntai cahaya ungu yang meluncur dengan eksplosif ke arah Xiao Lang. Tentu saja, pedang tersembunyi tidak duduk diam di samping, dan itu meluncur ke arah Xiao Lang seperti sambaran petir yang tak terlihat. Perbedaan antara sosok Yang Ye dan sosok Xiao Lang tidak diragukan lagi besar, tetapi perbedaan dalam kekuatan mereka tidak besar. Bang! Yang Ye dan Xiao Lang bertabrakan dengan paksa. Segera setelah mereka melakukan kontak, mereka berpisah dengan cepat pada saat berikutnya. Tepat pada saat itu, 2 tanda berdarah muncul di tubuh Xiao Lang, dan itu disebabkan oleh Valet Spirit dan pedang tersembunyi. Begitu mereka berpisah, keduanya bertabrakan sekali lagi. Di medan perang, Valet Spirit tanpa henti berkedip-kedip di sekitar Xiao Lang.
Setiap kali itu berkedip, itu akan menyebabkan tanda berdarah lain muncul di tubuh Xiao Lang. Setelah 15 menit berlalu, pria dan serigala di medan perang telah berpisah, dan mereka tidak saling menagih satu sama lain. Pada saat ini, tubuh Xiao Lang penuh dengan bekas luka berdarah, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Yang Ye menatap Xiao Lang yang terluka dan berkata, "Xiao Lang, haruskah kita melanjutkan? Aku bisa menembus pertahananmu, jadi kamu tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran ini." Petik 2. Sosok Xiao Lang bergetar ketika dia kembali ke bentuk manusia. Dia menatap Yang Ye dan berkata, "Manusia, tentu saja, kau sangat kuat. Tapi sama sekali tidak mungkin untuk membuatku menjadi bawahanmu. Kamu memaksaku untuk melakukan ini." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Lang bergetar sekali lagi, dan dia langsung kembali ke bentuk aslinya. Oh! Setelah kembali ke bentuk aslinya, Xiao Lang mengangkat kepalanya dan melolong. Sosoknya tiba-tiba membengkak dan tumbuh lebih besar sementara sisik di tubuhnya tumbuh lebih tebal dan lebih banyak. Apalagi bekas luka berdarah di tubuhnya benar-benar sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bukan hanya itu, Yang Ye menyadari keterkejutannya bahwa sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari kedua sisi punggung Xiao Lang. Dalam waktu singkat dan di bawah tatapan Yang Ye yang terkejut, sepasang sayap hitam pekat dan besar muncul di punggung Xiao Lang. Bukan hanya itu, sosok Xiao Lang telah tumbuh setidaknya sepertiga. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika melihat ini. Apa yang orang ini lakukan? Oh! Xiao Lang mengangkat kepalanya dan melolong. Setelah itu, dia membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba meludahi Yang Ye. Setelah itu, bilah cahaya bulan putih yang panjangnya sekitar 20 meter, selebar 10 meter, dan terbentuk dari tembakan energi yang keras ke arah Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut, dan dia menghancurkan tinju kanannya yang membawa cahaya kemasan menuju bilah cahaya. Bang! Sebuah ledakan bergema sementara bilah cahaya tersebar. Di sisi lain, Yang Ye diledakkan oleh lebih dari 10 langkah, dan bahkan ada tanda berdarah di tangan kanannya. Saat dia menatapnya, ekspresi Yang Ye berubah serius untuk pertama kalinya. Dengan gerakan tangan kanannya, Valet Spirit terbang kembali ke genggamannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang besar di hadapannya, dia tahu bahwa orang ini telah menjadi lebih kuat, dan orang ini jauh lebih kuat. Mata seukuran tangan Xiao Lang langsung mengungkapkan cahaya ganas ketika ia tidak bisa melukai Yang Ye dengan sekali serangan. Sayap hitamnya mengepak, dan sosoknya yang sangat besar langsung berubah menjadi sinar hitam yang meluncur dengan eksplosif ke arah Yang Ye. Selain itu, kecepatannya cepat sehingga menyebabkan murid Yang Ye mengerut. Karena Yang Ye sebenarnya tidak dapat menghindari kecepatan seperti itu. Yang Ye tidak punya pilihan selain untuk menarik pedangnya dan menebas tanpa ragu sedikitpun. Bang! Yang Ye merasa lengannya menjadi sangat mati rasa, dan kemudian kekuatan besar datang dari Valet Spirit. Itu menyebabkan kakinya terseret di tanah saat dia bergerak mundur dengan eksplosif. Setelah didorong hampir 30 meter ke belakang, Yang Ye berteriak keras, dan kemudian kaki kanannya menginjak paksa ke tanah dan menghentikan sosoknya yang bergerak mundur. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara energi yang dalam di dalam tubuhnya melonjak dengan hebat. Helai energi yang dalam melonjak seperti air terjun ke pedang roh Valet yang dia pegang di tangan kirinya. Ketika energinya yang mendalam melonjak tanpa henti ke dalamnya, Valet Spirit meledak dengan cahaya ungu dan emas yang menyilaukan sekali lagi. Selain itu, sebuah pedang melolong bahkan bergema di seluruh lingkungan. Pada saat yang sama, pedang inten tingkat 2-nya melonjak dan menyelimuti Xiao Lang. Ketika dia merasakan penindasan dan pengekangan dari inten pedang Yang Ye, Xiao Lang mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Aura mengesankan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menolak Yang Ye's Sword Inten. Pada saat yang sama, sayap hitam pekat di punggungnya mengepak dengan keras, dan mereka menyebabkan helayan angin kencang menyapu. Tanah di sekitar Xiao Lang langsung meledak berkeping-keping. Yang Ye mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Xiao Lang. Xiao Lang, mari kita putuskan hasilnya kali ini. Xiao Lang melolong panjang sebelum sosoknya yang besar melompat dan langsung berubah menjadi sinar hitam yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Yang Ye. Karena kecepatannya tampaknya terlalu cepat, sosok besar Xiao Lang menjadi buram pada saat ini, dan banyak bayangan bahkan telah muncul di tempat dia berdiri sebelum ini. Bukan hanya itu, setiap inci tanah yang dilewatinya seakan mengalami gempa bumi. Potongan demi potongan meledak, dan banyak jurang anggun muncul di sana. Gumpalan kekhawatiran muncul sekali lagi di mata Ming Valet yang menonton pertempuran, dan cahaya ungu pudar berkedip-kedip muncul di cakar kecilnya. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah, dan dia hanya mempererat cengkeramannya terhadap Valet Spirit. Ketika dia merasakan aura mengerikan Xiao Lang, gumpalan ekspresi kejam melintas di mata Yang Ye, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas. Istirahat. Sebuah cahaya pedang melesat ke langit. Dengan dorongan dari energi emasnya yang mendalam dan tingkat kedua Sword Inten, bahkan udara langsung terpecah menjadi bagian-bagian di mana Valet Spirit lewat, dan banyak suara ledakan udara bergema tanpa henti oleh telinga Yang Ye. Di bawah tatapan khawatir Valet Ming, pedang roh Valet Yang Ye akhirnya bertabrakan dengan Xiao Lang. Begitu mereka bertabrakan,
ada keheningan singkat, dan kemudian... Bang! Ledakan dahsyat yang mengguncang dunia bergema, dan kemudian seuntai angin ungu muncul di sekitar mereka. Daerah tempat Yang Ye dan Xiaolong berdiri pada saat itu runtuh, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Tidak diragukan lagi, Valet Spirit Yang Ye telah menembus pertahanan Xiaolang. Namun, itu tidak memberi Xiaolang cedera yang mematikan. Karena luka dari pedang sedikit tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar Xiaolang. Alasan Yang Ye menggunakan pedang adalah karena ia harus menghancurkan aura mengesankan Xiaolang, karena hanya dengan melakukan itu ia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiaolang. Jelas, serangan reaktif yang didorong oleh Sword Intent jelas telah menghancurkan aura mengesankan Xiaolang menjadi berkeping-keping. Pada saat dia menerobos pertahanan Xiaolang, Yang Ye telah menyingkirkan Valet Spirit sebelum melompat ke punggung Xiaolang. Setelah itu, tinjunya turun ke punggung Xiaolang seperti hujan. Pada saat yang sama, roh Valet dan pedang tersembunyi menebas dan menikam tubuh Xiaolang tanpa henti. Xiaolang secara alami tidak hanya berdiri di sana dan menunggu kematian tiba. Dia membawa Yang Ye bersamanya saat dia menghancurkan punggungnya ke tanah. Tanah tidak dapat menghancurkan Yang Ye sampai mati, jadi dia membawa Yang Ye ke dinding gunung dan menghancurkan tubuhnya. Tidak lama lagi, sekelilingnya berantakan, dan lubang yang dalam memenuhi sekelilingnya. Pada saat tertentu, Xiaolang tiba-tiba berhenti karena Valet Spirit dan pedang tersembunyi ada di lehernya. Yang Ye berdiri di punggung Xiaolang dan berkata dengan dingin, "Xiaolang, jika kamu masih tidak mengakui kekalahan, maka aku akan membuat kepalamu meninggalkan tubuhmu. Kamu bisa mencoba dan melihat apakah lehermu atau pedangku lebih kuat." Petik 2. Yang Ye pada akhirnya berselingkuh karena Ming Valet telah memberitahunya di mana titik kelemahan Xiaolang. Ya, titik lemah Xiaolang adalah lehernya karena sisik di sana jauh lebih tipis jika dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Jika pedang Yang Ye didorong oleh pedangnya maksud, maka tidak akan sulit sama sekali untuk memenggal kepala Xiaolang. Ekspresi sedih muncul di mata Xiaolang. Ya, dia telah kalah, dan dia telah kehilangan manusia. Pertahanan dan kecepatan yang dibanggakannya benar-benar tidak berguna di hadapan manusia ini. Karena manusia di punggungnya ini dapat dengan mudah menerobos pertahanannya sementara pertahanan fisik manusia tidak jauh lebih rendah darinya. Ini adalah kombinasi dari poin kuat dari manusia dan Dark Beast. Jika semua manusia seperti manusia di punggungku, maka kekaisaran Dark Beast mungkin akan dimusnahkan. Meskipun seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi elit Skyhound Demon Wolf Clan yang memiliki garis keturunan bermartabat dari binatang suci untuk diikuti oleh sisi manusia. Dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Oh! Xiaolang mengangkat kepalanya dan melolong sedih, dan kemudian menggerakkan lehernya ke arah pedang Yang Ye. Bab 216-216. Yang Ye secara alami tidak akan membiarkan Xiaolang mati begitu saja. Ketika leher Xiaolang hendak melakukan kontak dengan Valet Spirit, Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan Valet Spirit berubah menjadi cahaya ungu yang terbang ke genggamannya. Setelah gagal bunuh diri, sosok Xiaolang berguncang sebelum dia kembali ke bentuk manusianya, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan mata yang berkobar dengan amarah. Dia melolong marah dan berkata, "Manusia, apakah Anda mencoba untuk mempermalukan saya? Menghina kamu." Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menghela nafas. "Xiaolang, kamu berbicara sebelumnya tentang bagaimana kita manusia suka kembali pada kata-kata kita, tetapi bukankah Dark Beast kekaisaran Dark Beast kamu sama? Kami memiliki taruhan bahwa Anda akan mengikuti tim saya selama 10 tahun jika kalah, namun Anda memilih untuk kembali pada kata-kata Anda. Aku benar-benar memandang rendahmu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye memegang bulu valet di tangannya sebelum pergi. Ming Valet tampaknya sangat tidak mau, tetapi ia memilih untuk menghormati keputusan Yang Ye dan tidak menyebabkan masalah. Saat dia menatap Yang Ye dan sosok Ming Valet bergerak ke kejauhan, ekspresi Xiaolang berubah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Manusia, jangan menggunakan metode inferior seperti itu untuk mendorongku ke dalam tindakan. Saya, Xiaolang, menerima kehilangan saya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi bawahanmu." Ketika dia mendengar ini, sudut-sudut mulut Yang Ye sedikit terangkat sementara gumpalan kebahagiaan muncul di wajahnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Xiaolang, ekspresi wajahnya menjadi tenang sekali lagi, dan dia berkata, "Apakah kamu yakin?" "Tentu saja." Xiaolang mendengus dingin, dan kemudian dia berkata, "Tapi aku punya kondisi. Saya bisa menantang Anda sekali setiap tahun selama 10 tahun ini, dan saya akan terus menjadi bawahan Anda jika saya kalah. Namun, aku bisa pergi jika aku mengalahkanmu." "Baik." Yang Ye merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Menurut Yang Ye, memiliki seorang ahli di sisinya yang tanpa henti mendesaknya adalah hal yang baik karena hanya dengan tekanan akan ada motivasi. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Yang Ye menatap Xiaolang dan berbicara dengan suara berat. Dia pasti akan menempatkan Xiaolang dalam vortex dantiannya, tetapi Xiaolang adalah Raja Pangkat Dark Beast yang memiliki kekuatan hebat. Jadi, Yang Ye secara alami tidak akan merasa nyaman dengan Xiaolang di sana.
Lagi pula, dia tidak berani membiarkan keberadaan Vortex dan Tian terungkap, jika tidak, mungkin tidak ada tempat di wilayah selatan untuknya. Xiao Lang mengerutkan kening dan berkata, manusia, aku, Xiao Lang, menepati janjiku. Karena saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda selama 10 tahun, maka saya akan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian dia menatap bulu valet saat dia berharap itu akan memiliki cara untuk menyelesaikan ini. Ming Valet mengerti niat Yang Ye. Itu berkedip dan tetap diam untuk sementara waktu, dan kemudian matanya menyala. Sosoknya melintas tiba di antara Yang Ye dan Xiao Lang, dan kemudian melambaikan cakar kecilnya ke arah Xiao Lang, menyebabkan untaian cahaya ungu tipis langsung memotong celah tipis di tengah alis Xiao Lang. Setelah itu, ia melambaikan cakar kecilnya ke arah ruang di antara alis Yang Ye, dan kemudian celah tipis muncul di sana juga. Di bawah tatapan Yang Ye dan Xiao Lang yang bingung, lelaki kecil itu melambaikan cakar kecilnya sekali lagi, dan kemudian setetes darah tiba-tiba terbang keluar dari celah di tengah kedua alis mereka. Di bawah selubung cahaya ungu, dua tetes darah secara bertahap menyatu, dan ketika mereka menyatu bersama, tanda aneh secara bertahap terkondensasi menjadi bentuk di tengah alis Xiao Lang. Tepat pada saat ini, wajah Xiao Lang menjadi pucat karena ketakutan, dan dia menatap bulu valet sambil berbicara dengan ketakutan. Kontrak jiwa. Ini sebenarnya adalah kontrak jiwa. Teknik kontrak jiwa hilang selama lebih dari 10.000 tahun. Sebenarnya Dark Beast macam apa yang kamu ketahui tentang teknik rahasia kuno ini? Petik 2. Bulu ungu tidak memperhatikan Xiao Lang, dan itu melambaikan cakar sekali lagi, menyebabkan mutiara darah di dalam cahaya ungu langsung terbang ke luka di ruang antara alis Yang Ye. Pada saat yang sama, Yang Ye memiliki perasaan aneh. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan cara tertentu, tetapi bagaimanapun juga, sepertinya ada hubungan antara dia dan Xiao Lang. Tidak, itu harus digambarkan sebagai mampu merasakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Lang. Ming Valet menepuk-nepuk cakar kecilnya, dan kemudian sosoknya berkedip dan langsung turun ke bahu Yang Ye. Little fellow, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Ye menatap bulu valet di bahunya dan mengerutkan kening saat dia mengajukan pertanyaan ini. Ini kontrak jiwa. Xiao Lang yang menjawab Yang Ye. Xiao Lang tampak seperti kehilangan jiwanya ketika dia menatap bulu ungu, dan dia bergumam. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan manusia lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan itu dapat membentuk kontrak yang tidak adil antara manusia dan ras Dark Beast saya dan memperbudak ras Dark Beast saya. Pada saat itu, ras Dark Beast saya hampir dimusnahkan oleh kontrak ini. Pada akhirnya, seorang jenius luar biasa muncul di kekaisaran Dark Beast saya, dan dengan dia memimpin, perang yang berlangsung lebih dari 1000 tahun terjadi antara kekaisaran Dark Beast saya dan manusia. Pada akhirnya, kalian manusia tidak punya pilihan selain membuat kompromi dan menghancurkan semua teknik seperti itu yang bisa mengendalikan Dark Beast. Setelah itu, tidak ada seorang pun di wilayah selatan yang memiliki pengetahuan tentang teknik rahasia semacam itu. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar akan mengetahui teknik ini. Ketika dia berbicara di sini, ekspresi Xiao Lang tiba-tiba menjadi buas, dan dia menatap bulu ungu sementara dia meraung. Karena kamu adalah anggota ras Dark Beast-ku, lalu mengapa menggunakan teknik rahasia seperti itu melawan ras Dark Beast-ku demi manusia? Mungkinkah Anda tidak tahu seberapa parah ancaman yang akan ditimbulkan pada ras Dark Beast saya begitu teknik rahasia seperti itu menyebar ke dunia luar? Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Ming Ungu berkedip dan tidak menjawab Xiao Lang. Itu hanya melambaikan cakar, dan kemudian Xiao Lang langsung diangkut ke Vortex Dantian Yang Ye. Setelah dia memasuki Dantian Vortex Yang Ye, Xiao Lang bingung saat dia menatap segala sesuatu di depannya, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat 7 King Rank Dark Beast itu. Tidak lama lagi, tatapannya menjauh dari 7 King Rank Dark Beast itu karena dia melihat kumpulan energi emas yang mendalam. Ketika dia melihat kolam itu, mata Xiao Lang tiba-tiba bersinar, dan kemudian dia secara naluriah menerjang ke arahnya. Namun, tepat pada saat ini, bulu valet tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama, semua 7 King Rank Dark Beast di samping telah tiba di sisi Valet Ming sebelum mereka mengepung Xiao Lang di tengah. Benar-benar lelucon. Mereka sudah di sini begitu lama namun tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan energi mendalam emas di dalam kolam, jadi atas dasar apa orang baru ini berpikir dia bisa menempati genangan energi mendalam emas segera setelah dia tiba di sini. Pada saat ini, Xiao Lang sudah tenang. Dia sepertinya sudah lupa tentang kontrak jiwa, dan dia menatap bulu ungu sementara dia menelan seteguk air liur, dan kemudian dia berkata sambil sedikit menyesali dirinya sendiri. Biarkan aku masuk ke sana. Aku merasakan itu selama aku memasukinya, aku akan bisa memasuki roh Reng dalam waktu singkat. Petik 2. Ming Valet menggelengkan kepalanya yang kecil dan menatap Xiao Lang dengan tatapan bermusuhan. Selain itu, cahaya Valet redup bahkan berkedip di cakarnya. Tolong, biarkan aku masuk ke sana. Hanya untuk waktu yang singkat. Petik 2. Ming Valet masih menggelengkan kepalanya karena genangan energi yang dalam itu miliknya, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Xiao Lang sedikit cemas. Jika ada Dark Beast King Rank lain yang berdiri di jalannya, dia pasti akan menghancurkan tinjunya. Namun,
dia tidak berani melakukannya terhadap anak kecil ini yang berdiri di depannya. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu status yang dimiliki anak kecil ini di dalam hati manusia yang bernama Yang Ye dan King Reng Dark Beast lainnya. Jika dia berani bergerak melawannya, maka konsekuensinya pasti akan menjadi satu di mana dia dihancurkan menjadi bubur. Aku benar-benar, Xiao Lang masih berniat mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, seuntai cahaya ungu tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian 7 raja pangkat Dark Beast di sekitarnya meraung dengan marah sebelum mereka menerkamnya. Tidak lama lagi, banyak ratapan bergema dari Vortex dan Tian Yang Ye. Kekuatan Xiao Lang sangat tangguh, dan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka tidak satupun dari ketujuh King Reng Dark Beast ini akan cocok untuknya. Namun, jika mereka semua menyerang bersama, maka bahkan Yang Ye hanya bisa melarikan diri. Belum lagi bahwa Ming Valet membantu dari samping. 15 menit kemudian, Xiao Lang muncul di depan Yang Ye. Pada saat ini, dia dalam kondisi yang agak menyesal. Wajahnya dipenuhi memar, dan pakaiannya compang camping. Ujung-ujung mulut Xiao Lang berkedut ketika dia menatap Yang Ye, dan kemudian dia berkata, "Manusia, aku tidak tahu apa ruang milikmu itu, dan aku tidak ingin tahu. Yang ingin saya tahu adalah bahwa karena saya akan mengikuti Anda dan membantu Anda dalam pertempuran, maka bisakah saya menggunakannya untuk membantu meningkatkan kekuatan saya?" Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pertama, Anda melakukan itu karena taruhan di antara kami, jadi Anda masih harus melakukannya bahkan jika Anda tidak menerima kompensasi, kan? Apalagi itu milik si kecil. Jika Anda ingin menggunakannya, tentu saja. Anda hanya harus mendapatkan persetujuannya, dan saya tidak akan keberatan sama sekali." Petik 2. Sebenarnya, Yang Ye ingin mengizinkan para Dark Beast lainnya untuk memanfaatkan kumpulan energi mendalam emas untuk meningkatkan kekuatan mereka sejak dahulu kala. Namun, dia akhirnya meninggalkan pikiran ini. Mengapa? Karena kekuatannya saat ini masih terlalu lemah. Setelah Dark Beast peringkat King itu naik ke peringkat roh, maka mereka akan menjadi kelompok Dark Beast peringkat roh. Pada saat itu, dia dan si kecil mungkin tidak akan bisa mengendalikan mereka. Jadi, itu bukan karena dia menolak untuk membiarkan Dark Beast itu naik ke Spirit Rank, tapi dia tidak bisa. Bahkan jika dia membiarkan mereka maju, maka dia atau anak kecil itu harus maju juga. Selain itu, Ming Valet tampaknya memahami prinsip ini juga, jadi itu selalu merebut kepemilikan energi emas yang mendalam dan melarang Dark Beast lainnya untuk memasukinya. Bab 217. Xiao Lang merasa sedikit menyesal ketika mendengar Yang Ye. Dia tidak menyesal menjadi lawan Yang Ye, dia menyesal menyinggung orang kecil itu sekarang. Jika dia tidak menyinggung orang kecil itu, maka selama dia bisa memasuki kolam energi emas yang mendalam, itu akan memakan waktu paling banyak 1 tahun baginya untuk naik ke peringkat roh. Pangkat roh. Jika dia berkultivasi sesuai dengan kecepatan normalnya, maka itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Xiao Lang menghela nafas ringan dan berkata, "Manusia, aku sedikit mengerti mengapa itu tetap di sisimu sekarang. Energi mendalam di dalam ruang milikmu itu sangat menarik bagi kami Dark Beast. Menurut pendapat saya, mungkin tidak ada Dark Beast yang bisa menahan godaan ruang itu. Bolehkah saya bertanya apa itu? Jangan khawatir, bahkan jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena kontrak jiwa di antara kami memungkinkan Anda untuk mengendalikan nasib saya setiap saat." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Lang, kamu hanya harus memenuhi janjimu. Jangan khawatir, aku akan memenuhi keinginanmu ketika saatnya tiba." Petik 2. Xiao Lang tidak berbicara lebih jauh ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk, dan kemudian dia berubah menjadi seuntai cahaya ungu yang memasuki Vortex dan Tian Yang Ye. Setelah Xiao Lang memasuki Vortex dan Tiannya, Yang Ye menatap bulu valet, dan kemudian dia menggosok kepala lelaki kecil itu sambil berkata, "Teman kecil, apa sebenarnya kontrak jiwa itu?" Ming Valet berkedip, dan kemudian ia tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk. Yang Ye tersenyum ketika melihat ini, dan dia berhenti mengejar jawaban. Dia memeluk Ming Valet di tangannya dan melesat ke kejauhan. Ketika melihat Yang Ye telah berhenti mengejar jawaban, itu berkedip di lengan Yang Ye sementara sinar aneh melintas di matanya. Di puncak gunung yang lebih dari 500 km jauhnya dari Ascension Mountain Range di mana perwakilan dari berbagai kekuatan berada, Black Hawk peringkat ke-9 tiba-tiba terbang dan turun ke bahu Exalt Hu. Setelah beberapa saat, murid-murid Exalt Hu mengerut, dan kemudian dia memandang King Yunzi dan yang lainnya sebelum dia berkata dengan suara suram. Dark Beast yang misterius telah muncul di Ascension Mountain Range, dan itu sebenarnya tinggal di sisi manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Su Qingxi yang bermeditasi dengan mata terpejam tiba-tiba membuka matanya, dan sedikit kekhawatiran muncul di dalam diri mereka. King Yunzi mengerutkan kening dan berkata, "Hormat Hu, itu seharusnya menjadi masalah Anda. Bukankah para anggota Dark Beast Race Anda sangat bangga? Mengapa itu mengikuti manusia?" Exalt Hu mendengus dingin dan berkata, "King Yunzi, jangan biarkan aku tahu bahwa itu dikendalikan oleh kalian manusia. Kalau tidak, Petik 2. King Yunzi mencibir dan berkata,
Hu Zongyuan, jangan bicara omong kosong di sini. Mungkin Dark Beast misterius itu dengan sukarela mengikuti pihak manusia yang paling dalam itu. Petik 2. Tidak masalah apakah itu karena kehendaknya sendiri atau tidak, dia sudah mati. Hu Zongyuan berkata dengan dingin, pada saat ini, bukan hanya elit dari Kekaisaran Dark Beast saya yang mengejar pemuda itu dalam Ascension Mountain Range, bahkan para terdalam ras manusia Anda juga melakukan hal yang sama. Jadi, tidak peduli apapun kemampuan luar biasa yang ia miliki, mustahil baginya untuk melarikan diri dari Ascension Mountain Range. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Hu Zongyuan tiba-tiba menatap King Yunzi dan berkata, seharusnya, Yuan Tong dari sekolah asalmu yang memberi perintah untuk mengejar pemuda itu. Apa, King Yunzi? Apakah Origin Schoolmu sangat tertarik dengan metode mengendalikan Dark Beast yang dimiliki pemuda itu? Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata King Yunzi, namun dia tidak menjawab. Dia berbalik untuk melihat Ascension Mountain Range sementara dia mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, dengan kekuatan Yuan Tong, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan pemuda yang memanggil Yang Ye melarikan diri? Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi? Ketika dia melihat King Yunzi tetap diam, Hu Zongyuan mendengus dingin sementara gumpalan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Dia mengatakan sesuatu kepada elang hitam dengan suara rendah, dan kemudian terbang menuju Ascension Mountain Range. Tidak peduli bagaimana pemuda itu berakhir dengan Dark Beast misterius itu, dia tidak akan membiarkan pemuda itu meninggalkan pegunungan Grand Myriad dengan hidupnya. Karena jika metode pemuda itu diperoleh oleh sekolah asal, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi bencana besar bagi balapan Dark Beast di pegunungan Grand Myriad. Su Qingxi menatap ke arah kisaran gunung Ascension sementara dia mengepalkan tangan yang adil dengan erat, dan kekhawatiran di matanya yang indah tumbuh lebih dalam. Memang, manusia dan Dark Beast di Ascension Mountain Range telah berhenti menargetkan satu sama lain sekarang karena mereka memiliki target yang sama, dan itu untuk menemukan Yang Ye. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh dengan seluruh dunia. Namun, Yang Ye tidak peduli. Dengan si kecil yang membantunya menyembunyikan auranya, praktis tidak ada Dark Beast atau manusia di Ascension Mountain Range yang bisa melihatnya. Selain itu, selain beberapa Dark Beast dan manusia yang mendalam, yang lain praktis memberikan hidup mereka jika mereka bertemu dengannya. Kali ini, orang kecil itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada Dark Beast itu, dan butuh inisiatif untuk memusnahkan semua Dark Beast yang mencari Yang Ye. Di hutan, Si Turong memimpin para anggota Sekte Pedang untuk mencari Yang Ye. Murong Yao tiba-tiba berhenti di belakangnya, dan dia menatapnya dan berkata, Si Turong, apakah Anda benar-benar bermaksud untuk mematuhi Yuan Tong sekolah asal dan mengejar Yang Ye? Si Turong berhenti bergerak, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Murong Yao ketika dia berkata dengan suara dingin, Murong Yao, aku tahu bahwa ada sesuatu di antara kamu dan Yang Ye, tapi jangan lupa bahwa Yang Ye hampir menyebabkan pedang kita sekte untuk menjadi musuh semua orang. Dia jelas mampu mengendalikan Dark Beast King Rank namun menolak menyerahkan metode itu, menyebabkan kita manusia kalah secara menyedihkan dalam pertempuran dengan Dark Beast. Kamu masih berniat melindungi orang yang egois seperti itu. Petik 2. Murong Yao mengungkapkan penghinaan dan ejekan yang tak tersamar di wajahnya saat dia berkata, Si Turong, bagiku kau takut yang akan mengancam posisimu di sekte, kan? Memang, dengan potensi dan kekuatan yang diungkapkan Yang Ye, tidak akan lama baginya untuk melampaui Anda, Si Turong. Bahkan sejauh pencapaiannya selama putaran kedua peringkat Ascension akan lebih unggul dari Anda. Ditambah dengan fakta bahwa ada permusuhan yang ada di antara kalian berdua, jadi Anda ingin mengirimnya ke kematiannya. Saya benar-benar memahami semua ini, tetapi saya benar-benar memandang rendah Anda karena Anda berkeras untuk mengemban udara yang bermartabat dan terhormat seperti itu sambil menyalahgunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi. Petik 2. Ekspresi Si Turong berubah saat niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, Murong Yao, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Murong Yao tertawa dingin dan berkata, Si Turong, sejujurnya, aku tidak tahan melihatmu sejak dulu sekali. Jika bukan karena peringkat SWOT Sekte pada peringkat kenaikan, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Kamu, Si Turong berbicara dengan jijik dan berkata, Murong Yao, aku mengakui bahwa kamu dan Yang Ye memiliki potensi yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan itu? Anda berdua berada di peringkat ketujuh dari alam surga pertama atau di peringkat kedua dari alam surga pertama, sedangkan, saya berada di peringkat ke-9 dari alam surga pertama. Selain itu, saya telah berhasil mengembangkan teknik pedang peringkat bumi dari Sekte Pedang. Jadi, kualifikasi dan kekuatan apa yang kalian berdua miliki untuk menantang saya? Petik 2. Murong Yao menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Tidak ada landasan bersama untuk saling pengertian antara orang-orang dari prinsip yang berbeda. Dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama Si Turong dan yang lainnya lagi. Saat dia menyaksikan Murong Yao berbalik dan pergi, cahaya dingin melintas di mata Si Turong. Pada saat berikutnya, dia menebasnya dengan pedang di tangannya, menyebabkan helai pedang putih salju bersiul tajam di udara saat itu menembak dengan keras ke arah Murong Yao. Setelah ragu sesaat, Si Turong memilih untuk menyerang pada akhirnya.
Di antara generasi muda dari Sekte Pedang, hanya Yang Ye dan Murong Yao yang mampu mengancamnya, dan jika dia melenyapkan mereka berdua, maka dia akan menjadi ahli nomor satu dalam generasi muda pedang Sekte di masa depan. Tentu saja, yang paling penting, Murong Yao tahu semua yang telah dilakukannya untuk Yang Ye saat berada di pegunungan Ascension. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan pada Yang Ye di Ascension Mountain Range tidak benar-benar terhormat. Jika Murong Yao mengirim berita ini kembali ke Sekte Pedang, maka para petinggi pedang Sekte pasti akan memiliki kesan buruk tentang dia. Jadi, Murong Yao harus mati. Ketika dia merasakan ki pedang yang menyerangnya dari belakang, ekspresi wajah cantik Murong Yao sedikit berubah, dan dia dengan cepat berbalik ketika pergelangan tangannya berputar, menyebabkan pedang di tangannya menebas dengan cepat. Tidak, harus dikatakan bahwa itu memangkas berkali-kali. Karena dalam sekejap ini, Murong Yao telah memangkas setidaknya 10 kali, tapi itu terlihat seperti satu pukulan karena fakta bahwa kecepatannya terlalu cepat. Mendesis. Pedangnya secara langsung membubarkan pedang Si Turong Qi, dan kemudian dia mengarahkan pedangnya ke Si Turong sambil berkata, "Si Turong, apakah kamu mencari kematian dengan menyerang sesama murid?" Kelopak mata Si Turong berkedut ketika dia melihat Murong Yao membubarkan pedangnya Qi. Dia tidak pernah bertarung dengan Murong Yao di masa lalu, jadi dia hanya memiliki perkiraan kasar kekuatannya sampai sekarang. Tapi sekarang sepertinya dia jelas meremehkan kekuatannya sedikit. Dia yakin akan kemampuannya mengalahkan Murong Yao, tapi dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap beberapa murid SWAT Sek yang berdiri di sisinya, dan kemudian dia berkata, "Serang bersama dan bunuh dia." Mereka semua adalah temannya yang terpercaya, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Murid-murid itu saling bertukar pandang sebelum mereka berhenti ragu-ragu, dan kemudian mereka menarik pedang mereka dan mengarahkan mereka ke Murong Yao. Dalam Sekte Pedang, seseorang harus memihak juga. Jika seseorang mengambil sisi kanan, maka hari-hari seseorang di masa depan secara alami akan nyaman, namun jika seseorang mengambil sisi yang salah, maka konsekuensinya jelas. Pada saat ini, mereka memilih untuk berdiri di sisi Si Turong karena dia berada di peringkat ke-9 dunia surga pertama. Bab 218-218. Di hutan, Murong Yao berdiri dengan bangga dengan pedangnya mengarah ke Si Turong. Di sisi lain, ada beberapa mayat sedingin es di sisinya. Mayat-mayat ini secara alami milik para murid Sekte Pedang. Dia, Murong Yao, tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut dan ragu-ragu. Di masa lalu, dia tidak membuat langkah melawan Si Turong karena pertimbangan untuk kepentingan pedang sekte. Tapi sekarang Si Turong berniat untuk membunuhnya, dia secara alami tidak akan dengan keras kepala mengikuti gagasan untuk mempertimbangkan kepentingan pedang sekte. Adapun hubungan mereka sebagai sesama murid, hanya orang yang benar-benar bodoh yang peduli tentang hal seperti itu di saat seperti ini. Pada saat ini, Si Turong menatap Murong Yao dengan ekspresi serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah hanya beberapa putaran tabrakan, para murid Sekte Pedang di sisinya akan binasa di bawah serangan cepat Murong Yao. Selain itu, serangan cepat dari Murong Yao ini menyebabkan dia merasakan jejak bahaya juga. Tapi bagaimanapun juga, Murong Yao harus mati. Ketika dia berpikir sampai di sini, energi yang mendalam di dalam tubuh Si Turong mulai beredar, dan kemudian embusan angin kencang muncul entah dari mana sementara pedang di tangannya menyala. Cahaya berkedip pada pedang sementara dia mengangkat tangan kanannya sedikit untuk mengarahkan pedang ke Murong Yao. Dia berkata, "Murong Yao, aku mengakui bahwa aku benar-benar meremehkanmu di masa lalu. Tapi tidak apa-apa karena kamu pasti akan mati hari ini." Petik 2. Alis Murong Yao terangkat saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak mencobanya?" Murid-murid Si Turong mengerut, dan kemudian sosoknya melintas dan berubah menjadi serangkaian gambar-gambar yang meluncur dengan eksplosif ke arah Murong Yao. Ketika dia tiba di depan Murong Yao, pedang di tangannya menyapu dengan cepat ke leher Murong Yao. Sosok Murong Yao tiba-tiba membungkuk ke belakang seolah-olah tubuhnya telah dipecah menjadi dua, dan dia menghindari serangan Si Turong. Setelah itu, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan sosoknya seolah meluncur saat dia mundur ke belakang lebih dari 10 meter. Tepat ketika dia akan melakukan serangan balik, murid-muridnya tiba-tiba mengerut saat dia melihat ke kejauhan di sebelah kanan. Dia berkata, "Siapa itu?" Ketika dia mendengar ini, Si Turong berhenti dan tidak mengejarnya dengan serangan lain, dan kemudian dia melihat ke kiri. Indera yang sangat tajam. Bersamaan dengan kata-kata ini, seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari balik pohon. Ekspresi Si Turong dan Murong Yao berubah ketika mereka melihat pemuda ini karena itu adalah Li Xianjun dari Ghost Sect. Li Xianjun menatap Si Turong dan Murong Yao, lalu dia tersenyum dan berkata, "Sayang sekali. Saya awalnya dimaksudkan untuk menonton sesama murid dari Sekte Pedang saling membunuh. Sayangnya, saya diperhatikan. Anda berdua dapat melanjutkan. Saya jamin saya tidak akan ikut campur, oke?" Petik 2. "Apakah kamu pikir kita idiot?" kata Si Turong dengan suara dingin. Li Xianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali. Sepertinya saya hanya bisa melakukannya sendiri."
Akankah kalian berdua bertarung bersama-sama atau akan mendatangiku satu persatu? Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Li Xianjun berhenti sejenak, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, yang terbaik bagi kalian berdua untuk bergabung. Setelah aku berurusan dengan kalian berdua, aku bisa kembali ke Kekaisaran, jika tidak, akan sulit bagiku untuk memberikan sekte penjelasan. Petik 2. Sombong apa? Si Turong berkata dengan jijik, Li Xianjun, awalnya aku bermaksud pergi mencarimu, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan datang dan menyerahkan hidupmu kepadaku. Sempurna, aku akan berurusan denganmu dan wanita iblis ini sekaligus. Petik 2. Ketika dia mendengar si Turong, Murong Yao menggelengkan kepalanya. Menjadi bodoh tidak menakutkan, itu menakutkan ketika seseorang tidak menyadari ketidaktahuannya sendiri, dan si Turong adalah orang seperti itu. Li Xianjun terkekeh, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa orang aneh seperti itu akan ada di Sekte Pedang. Nevermind, izinkan saya untuk berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Li Xianjun memutar pergelangan tangannya, dan sabit hitam muncul di genggamannya. Sabit itu sangat panjang, dan sekitar panjangnya sama dengan tinggi Li Xianjun. Benang-benang darah yang halus mengalir tanpa henti di tepi sabit, dan itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Setelah sabit muncul di tangannya, Li Xianjun tiba-tiba menghilang di tempat, dan dia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang langsung tiba di depan si Turong. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sabit hitam itu melesat ke arah leher si Turong dengan gerakan mengait. Si Turong mendengus dingin, dan dia menggunakan pedangnya untuk memblokir sabit. Namun, dentang. Suara logam pecah terdengar, dan kemudian sabit melanjutkan ke leher si Turong tanpa melambat sama sekali. Si Turong ngeri. Untungnya, reaksinya tidak lambat, dan sosoknya melintas dengan cepat. Tapi itu masih sedikit terlambat. Mendesis. Telinga membawa seutas darah saat terbang ke udara. Li Xianjun tidak menindaklanjuti dengan serangan lain karena pedang tiba-tiba tiba di belakangnya. Sosoknya berputar di tempat sebelum pergelangan tangannya bergerak sekali lagi, dan sabit membuat gerakan kait ke arah pedang yang telah tiba di depannya. Dentang. Suara metal pecah terdengar sekali lagi. Ekspresi Murong Yao berubah. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung kakinya, dan kemudian sosoknya mundur dengan cepat untuk menghindari daerah serangan sabit. Li Xianjun masih tidak mengejar dia, dan dia hanya berbalik untuk melihat si Turong yang memiliki ekspresi biadab dan berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki kartu truf, sehingga Anda dapat menggunakannya sekarang. Karena jika Anda masih belum, maka Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Petik 2. Si Turong mengambil napas dalam-dalam sebelum energi yang dalam di dalam tubuhnya melonjak hebat. Pada saat tertentu, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya melonjak ke kakinya, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan Li Xianjun dan Murong Yao terpana di tempat. Sebenarnya, mereka tidak terpana karena kecepatan si Turong terlalu cepat, dan itu karena arah yang dituju si Turong. Untuk lebih tepatnya, si Turong telah melarikan diri. Ya, sosok si Turong melintas mundur dengan eksplosif, dan dalam waktu singkat, dia lenyap dari kedua bidang penglihatan mereka. Setelah beberapa saat, Li Xianjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berkata, ini adalah wakil dari generasi muda Sword Sect. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Murong Yao dan berkata, sayangnya, kamu tinggal di belakang untuk membantunya sekarang, dan dia malah meninggalkanmu sekarang. Sebenarnya, jika Anda berdua bergabung, maka saya sebagian besar akan dipaksa untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan Anda benar-benar tidak buruk. Petik 2. Jadi, kamu yakin bisa memusnahkanku sekarang karena aku sendirian? Murong Yao berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyayangkan memikirkan tindakan si Turong karena dia merasa dihina menjadi murid dari sekte yang sama dengan orang seperti itu. Li Xianjun tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu mengapa saya tidak mengejarnya? Setelah dia menanyakan pertanyaan ini dan sebelum Murong Yao dapat menjawabnya, dia melanjutkan dan berkata, karena kamu adalah tujuan saya. Bahkan jika dia kembali ke Grand Qin Empire, dia tidak akan berarti apa-apa. Tapi kamu berbeda. Dengan bakat alami Anda, maka jika Anda mencapai peringkat ke-9 dari alam surga pertama, bahkan saya tidak akan percaya diri dengan kemampuan saya untuk mengalahkan Anda. Kami mungkin tidak dapat bertemu satu sama lain selama putaran kedua kompetisi, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk berurusan dengan Anda. Lalu bagaimana kalau kita menentukan hasilnya dengan satu serangan? Murong Yao perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Li Xianjun. Sudut-sudut mulut Li Xianjun naik sedikit menjadi seulas senyum, dan dia berkata, itulah yang saya inginkan. Murong Yao tidak berbicara lebih jauh. Tubuhnya berangsur-angsur melayang ke langit sementara pedang muncul di genggamannya dengan gerakan pergelangan tangannya, dan kemudian dia secara bertahap mengangkat pedang sambil memegangnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang muncul. Pada saat yang sama, pedang di tangannya bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan berjuang untuk membebaskannya. Mata Li Xianjun menyipit sedikit sementara gumpalan ekspresi serius melintas di dalam mereka.
Tangan kanannya bergerak sedikit, menyebabkan sabit hitam merobek udara saat itu secara bertahap diangkat. Pada saat yang sama, energinya yang mendalam dicurahkan ke dalamnya tanpa akhir, menyebabkan benang-benang darah di tepinya mengalir lebih cepat lagi. Pada saat tertentu, gumpalan ekspresi sengit muncul di mata Murong Yao, dan kemudian dia dengan paksa melakukan tebasan ke bawah ke arah Li Xianjun. Pausan layar. Pausan layar, teknik peringkat bumi tingkat rendah dari Sword Sect. Itu menekankan pada tumpang tindih pedang Qi, dan ketika itu dibudidayakan ke tahap lanjut, 1000 untaian pedang Qi bisa tumpang tindih bersama. Tentu saja, kesulitan untuk mencapai ini sangat tinggi karena memiliki persyaratan yang ketat terhadap kecepatan pedang penggunanya. Bersamaan dengan teriakan keras dari Murong Yao, pedang di tangannya menebas, dan itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, untaian pedang seputih salju merobek udara, dan itu mengeluarkan peluit tajam saat meletus dengan eksplosif ke arah Li Xianjun. Saat dia menatap untaian pedang putih salju Qi, murid-murid Li Xianjun mengerut sementara ekspresinya sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu bukan untaian pedang Qi tetapi setidaknya 100. Dengan kata lain, wanita di depannya ini langsung menebas 100 kali dengan pedangnya. Kecepatan seperti itu benar-benar mengerikan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sosoknya berputar membentuk lingkaran dengan ujung kakinya sebagai poros. Setelah itu, sabit di tangannya menyapu ke atas. Dalam sekejap, benang darah di sabit meninggalkan bilah sabit, dan mereka menembak dengan eksplosif ke untaian pedang salju putih. Satu putih dan merah darah. Mereka bertabrakan sampai tatapan serius Murong Yao dan Li Xianjun. Setelah hening sejenak, bang! Guncangan dunia yang dahsyat bergemuruh dan bergema di hutan, dan kemudian gelombang energi menyapu ke sekeliling seperti gelombang. Di mana-mana berlalu, semua pohon langsung meledak menjadi bubuk, dan hanya kekacauan yang tersisa setelahnya. Ini adalah betapa mengerikan kekuatan teknik peringkat bumi. Di sisi lain, sebagai orang yang berada di tengah tabrakan, keduanya diledakkan ketika gelombang energi menyapu, dan itu untuk jarak lebih dari 60 meter. Haha, tepat pada saat ini, tawa menderu tiba-tiba bergema, dan kemudian si Turong yang telah pergi sebelumnya telah tiba-tiba kembali ke medan perang. Saat dia menatap Murong Yao dan Li Xianjun yang telah diledakkan terbang, ekspresi wajah si Turong tak terlukiskan puas. Dia berkata, Murong Yao memiliki pertempuran sengit dengan Li Xianjun dari Sekte Hantu tetapi dikalahkan dan dibunuh. Di sisi lain, Li Xianjun terbunuh oleh saya, si Turong. Tidakkah kalian berdua menganggap alasan ini sangat sempurna? Petik 2. Bab 219. Tepat ketika si Turong puas, sosok Li Xianjun yang telah menabrak tanah di samping tiba-tiba terguncang, dan kemudian dia berubah menjadi bayangan merah darah yang melintas ke kejauhan. Hanya sesaat, Li Xianjun telah menghilang dari bidang penglihatan si Turong. Ekspresi puas diri di wajah si Turong membeku, dan kemudian berubah menjadi ekspresi buas. Dia tidak menyangka bahwa Li Xianjun akan benar-benar masih memiliki kekuatan untuk memanfaatkan teknik gerakan. Jika dia tahu ini akan terjadi, maka dia akan menyerang begitu dia tiba di sini, dan tidak membuang-buang napas. Kalau tidak, dia akan bisa membalas dendam untuk telinga yang hilang. Si Turong mengambil napas dalam-dalam dan menekan kebencian dan amarah di hatinya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Murong Yao yang menopang dirinya di atas pohon. Pada saat ini, Murong Yao berada dalam kondisi yang agak menyesal. Wajahnya pucat pasi sementara gumpalan darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Selain itu, pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya compang camping, menyebabkan sebagian besar tubuhnya terpapar. Tak perlu dikatakan, Murong Yao sangat cantik. Bahkan jika dia dalam keadaan yang menyedihkan saat ini, dia masih sangat cantik, dan bahkan sampai-sampai karena sejumlah besar kulitnya terekspos sekarang, dia bahkan memancarkan daya tarik mematikan kepada pria. Gumpalan berkelebat di kedalaman mata si Turong ketika dia menatapnya, dan kemudian dia berjalan perlahan ke arahnya dan berkata, Murong Yao, kita tidak harus menjadi musuh bebuyutan. Kesalahan Anda berdiri di sisi Yang Ye. Aku bisa membunuhmu sekarang, tetapi karena pertimbangan bahwa kita berasal dari sekte yang sama, aku akan memberimu kesempatan. Saya akan mengampuni Anda jika Anda bersedia menjadi Dao Kompanion saya untuk saling berkultivasi. Petik 2. Murong Yao batuk ringan, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat si Turong sementara wajahnya yang pucat mengerikan ditutupi dengan jijik. Dia berkata, rekan Dao Anda untuk saling berkultivasi. Si Turong, Anda harus benar-benar melihat ke cermin. Apakah anjing sepertimu bahkan layak menjadi Dao Companion of I, Murong Yao? Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata si Turong, dan dia mendengus dingin dan berkata, Murong Yao, kalau begitu jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap membuatmu menjadi Dao Companionku sebelum kamu mati. Lagi pula, kamu benar-benar sangat cantik. Begitu dia selesai berbicara, sosok si Turong melintas, dan dia menginjak kaki kanannya ke arah perut Murong Yao. Jelas, dia bermaksud melumpuhkan dantiannya. Saat dia menatap kaki pendekatan si Turong, gumpalan ekspresi tegas muncul di mata Murong Yao. Dia mengabaikan luka-luka yang dideritanya dan menyebabkan energi dalam yang tersisa di dalam tubuhnya mulai melonjak gila. Setelah itu,
Perutnya sedikit membengkak. Jelas, dia bermaksud meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia sudah sangat terluka, dan dia sama sekali bukan tandingan si Turong. Di sisi lain, begitu dia jatuh ke tangan si Turong, maka konsekuensinya jelas. Jadi, dia memilih untuk meledakkan dantiannya tanpa ragu sedikit pun. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi si Turong berubah sementara keheranan muncul di matanya. Dia tidak ragu sama sekali untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya karena dia secara alami tidak berani membiarkan Murong Yao meledakkan dirinya sendiri. Namun, orang lain bahkan lebih cepat darinya. Sosok tiba-tiba muncul di depan Murong Yao, dan itu tidak lain adalah Yang Ye. Sebelumnya, dia telah mendengar suara pertempuran yang terjadi di sini dari jarak lebih dari 50 km. Yang Ye memiliki niat untuk menjarah mereka dan tidak ragu-ragu untuk bergegas ke sini, tetapi ketika dia sampai di sini, dia menyaksikan adegan Murong Yao berada di ambang meledakkan dirinya sendiri. Dia bisa dianggap mengenal Murong Yao dengan baik, jadi dia secara alami tidak bisa menyaksikan ketika dia meninggal. Jadi, dia bergerak. Yang Ye tidak peduli dengan si Turong yang ada di belakangnya, dan dia menekankan telapak tangannya ke kepala Murong Yao sebagai gantinya. Energi emas yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak ke dalam tubuh Murong Yao, dan kemudian dia mengendalikan energi yang dalam untuk menekan energi yang mendalam di dalam tubuh Murong Yao yang telah mengamuk. Pada saat yang sama, kaki si Turong telah tiba di belakang mereka, dan karena Yang Ye berdiri di depannya, jadi kaki si Turong bertabrakan dengan punggung Yang Ye. Bang! Sesosok terbang meledak. Namun, itu bukan Yang Ye tapi si Turong sebagai gantinya. Dengan kekuatan saat ini dari tubuh fisik Yang Ye, bagaimana mungkin si Turong yang belum mengerahkan kekuatan penuhnya mungkin membahayakan Yang Ye? Murong Yao langsung menghela nafas lega ketika dia melihat Yang Ye, dan kemudian dia menekan energi yang sangat dalam di tubuhnya. Dia tidak takut mati, tetapi jika dia bisa hidup, lalu bagaimana dia bisa memilih mati? Pada saat ini, ekspresi si Turong sangat khusyuk saat dia menatap Yang Ye. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia yang akan terbang. Yang Ye menarik energi emasnya yang dalam sebelum dia berbalik untuk melihat si Turong, dan kemudian dia berjalan perlahan dan berkata, awalnya, aku tidak bermaksud peduli denganmu karena aku memberikan wajah Kingxi. Karena akan sangat sulit bagi saya untuk memberikan Kingxi penjelasan jika saya menargetkan Anda dengan sengaja. Apalagi itu akan membuang-buang waktu saya juga. Tetapi, tentu saja, cara berpikir saya salah. Aku seharusnya berurusan dengan sampah seperti kamu pada saat pertama yang mungkin. Petik 2. Berurusan denganku. Si Turong mendengus dingin dan berkata, Yang Ye, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tetapi apa yang Anda katakan adalah apa yang ingin saya katakan juga. Aku seharusnya berurusan denganmu sejak dulu. Karena kita bertemu satu sama lain sekarang, lalu mengapa kita tidak mengakhiri itu sekarang? Petik 2. Yang Ye tidak berbicara. Dia menarik Strider Talisman dan Strength Talisman sebelum menamparnya. Setelah itu, energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak ke Gale Source sebelum dia mengeksekusi teknik Gale Steps, menyebabkan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, dia tiba di depan si Turong, dan kemudian dia tidak ragu untuk menarik pedangnya dan tebasan. Violet Spirit bersiul tajam di udara saat menebas seperti sambaran petir ke arah kepala si Turong. Ekspresi si Turong berubah kali ini, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Karena dia merasakan pedang maksud legenda. Ya, Yang Ye tidak menahan kali ini karena dia tahu bahwa si Turong memiliki kartu truf. Meskipun dia tidak takut pada perawatan truf si Turong, dia tidak ingin pergi ke masalah seperti itu juga. Karena dia bisa berurusan dengan si Turong dalam sekali jalan, lalu mengapa dia harus bertarung dengan sengit dan membiarkan si Turong menggunakan kartu trufnya? Yang Ye bukan idiot. Si Turong sama sekali tidak bisa mengelak ketika ditahan dan ditekan oleh maksud pedang Yang Ye. Tentu saja, bahkan jika tidak ada niat pedang untuk menekan dan menahannya, dia masih tidak dapat menghindar. Bagaimanapun, ini adalah serangan yang telah dilakukan Ye dengan kekuatan penuhnya. Meskipun dia ngeri, reaksi si Turong tidak lambat. Penghalang energi yang sangat besarnya langsung muncul di sekitarnya, dan kemudian dia mengangkat pedangnya secara horizontal sementara ujung jari kakinya sedikit bergesekan dengan tanah. Dia telah memutuskan bahwa selama dia memblokir serangan ini dari Yang Ye, dia akan mundur dan menggunakan kartu trufnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki penghinaan tersisa di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, maka dia akan binasa di sini dalam waktu dekat. Namun, sementara cara berpikirnya benar, tetapi kenyataannya brutal. Dentang. Suara logam yang jernih dan gemilang terdengar, dan kemudian sebuah pedang melintas dari kepala hingga kaki si Turong. Kartu truf saya. Si Turong bergumam sementara sosoknya langsung terbelah menjadi dua, menyebabkan materi merah dan putih mengalir di seluruh tanah. Yang Ye menyarungkan pedangnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya ringan saat dia menatap si Turong yang telah terbelah menjadi dua. Kejadian ini mengingatkannya sekali lagi bahwa ketika dia menghadapi lawan, dia sama sekali tidak bisa gegabah, meremehkan lawannya, atau membuang-buang napas. Jika si Turong tidak membuang napas dan meremehkan Yang Ye, dan dia mengerahkan kekuatan penuhnya segera,
maka Yang Ye pasti tidak akan bisa membunuh si Turong dengan satu serangan pedang. Namun, si Turong tidak bertindak seperti itu. Selain saat sebelum kematiannya ketika dia merasakan pedang maksud Yang Ye, dia meremehkan Yang Ye dari awal sampai akhir. Dia mulai menganggap Yang Ye dengan serius pada akhirnya, tetapi sudah terlambat karena Yang Ye tidak memberinya kesempatan. Kamu benar-benar memahami SWOT Inten. Murong Yao berbicara dengan sedikit tidak percaya dari belakang Yang Ye. Yang Ye tidak berbalik untuk menjawabnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan kemudian tertawa dingin. Kamu sudah selesai menonton pertunjukan. Jadi, ini saatnya keluar sekarang, kan? Petik 2. Ekspresi Murong Yao berubah ketika dia mendengarnya. Orang lain sebenarnya ada di sini. Begitu Yang Ye selesai berbicara, sesosok berjalan keluar dari balik pohon. Ekspresi Murong Yao berubah sekali lagi ketika dia melihat sosok ini karena itu adalah Li Xianjun yang telah terluka parah bersamanya selama tabrakan di antara mereka. Tetapi pada saat ini, Li Xianjun tampaknya tidak terluka sama sekali. Li Xianjun mengambil beberapa langkah sebelum dia berhenti, dan kemudian dia tersenyum ketika menatap Yang Ye sebelum dia berkata, jadi, kamu adalah kartu truf sejati dari Sekte Pedang. Cek. Tes. Tingkat pertama pedang inten dan energi emas elemen mendalam. Tidak heran Anda berani melawan Yuan Tong. Petik 2. Yang Ye tidak membuang nafasnya. Tepat ketika dia hendak menyerang, Li Xianjun tersenyum dan berkata, saya awalnya bermaksud untuk berurusan dengan kalian berdua, tetapi sekarang tidak perlu lagi. Karena ada seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk membunuhmu daripada aku. Jika Anda selamat, kita bisa bertarung sampai mati pada putaran kedua Ascension Rankings. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergetar sebelum secara langsung berubah menjadi bayangan merah darah yang melintas ke belakang. Pada saat yang sama, lotus merah berapi terbentuk dari energi tiba-tiba meledak di udara di atas tempat di mana Li Xianjun berdiri sekarang. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia melihat lotus merah darah ini karena dia tahu keberadaannya terbuka. Jadi, mungkin ada ribuan manusia dan Dark Beast mendekat dari segala arah. Bab 220/220. Setelah dia mengambil napas dalam-dalam, Yang Ye berbalik dan berjalan ke Murong Yao. Dengan membalik telapak tangannya, dia menamparkan jimat penyembuhan bermutu tinggi, dan kemudian dia menarik 3 strider jimat dan menyerahkannya ke Murong Yao sebelum dia berkata, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk meninggalkan Grand Pegunungan Myriad. Meninggalkan, segera. Murong Yao merenung dalam-dalam sejenak, dan kemudian dia berhenti ragu-ragu. Dia mengambil jimat strider di tangan Yang Ye, berbalik, dan pergi. Setelah dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, kita akan bertemu lagi, kan? Yang Ye tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah dia mendapat jawaban darinya, Murong Yao mengangguk, dan kemudian dia tidak tinggal lagi. Dia melintas ke kejauhan. Dia, Murong Yao, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Berbicara secara logis, karena Yang Ye telah menyelamatkannya, dia harus tinggal di belakang untuk menghadapi manusia dan Dark Beast dengan Yang Ye. Tapi dia tidak melakukannya. Namun, itu bukan karena dia tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Dia tahu bahwa selain menjadi beban bagi Yang Ye, dia tidak akan berguna sama sekali. Jadi, dia dengan tegas memilih untuk berbalik dan pergi. Saat dia menatap Murong Yao yang menghilang ke kejauhan, Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Elang petir muncul di depannya, dan kemudian dia melompat ke punggungnya. Namun, tepat pada saat ini, lingkungan sekitarnya tiba-tiba redup. Ketika Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia melihat hamparan padat Dark Beast terbang di udara di atas hutan. Bukan hanya itu, Yang Ye bahkan merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya menekan ke arahnya dari segala arah. Aura-aura ini termasuk aura manusia, tetapi mereka sebagian besar terdiri dari Dark Beast. Tidak lama lagi, kelompok manusia yang dipimpin oleh Yuan Tong muncul di sebelah kiri Yang Ye. Begitu Yuan Tong muncul di sini, Luo Sui dari Kekaisaran Dark Beast memimpin semua Dark Beast untuk tiba di sebelah kanan Yang Ye. Ketika mereka melihat Lightning Eagle di bawah kaki Yang Ye, semua manusia terdalam dan Dark Beast mengungkapkan ekspresi terkejut. Terutama Dark Beast dari Kekaisaran Dark Beast. Pada saat yang sama mereka merasa terkejut, mereka juga merasa marah. Karena King Rank Dark Beast benar-benar memungkinkan manusia untuk berdiri di punggungnya. Ini adalah penghinaan bagi ras Dark Beast mereka. Luo Sui menatap tajam ke cerpelai ungu di bahu Yang Ye. Dia tidak berbicara dan tampaknya berniat untuk melihat asal-usul orang kecil itu. Dia membunuh si Turong. Tepat pada saat ini, seseorang berseru dengan terkejut. Ketika mereka mendengar ini, semua yang lain di sekitarnya memandang ke arah mayat di sisi Yang Ye, dan mereka mengungkapkan ekspresi marah ketika mereka melihat penampilannya. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar berani membunuh sesama murid sektenya. Yuan Tong menarik pandangannya dari mayat si Turong, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, Yang Ye, betapa kejamnya dirimu. Anda benar-benar membunuh saudara senior dari sekte Anda sendiri. Petik 2. Yang Ye tidak membuang nafasnya pada Yuan Tong.
Dia menyapu pandangannya melalui semua manusia dan Dark Beast, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kemampuan apa yang aku, Yang Ye, miliki untuk benar-benar membuat seluruh generasi muda dari wilayah selatan dan semua elit muda dari balap Dark Beast untuk bergabung dan mengejar saya. Mungkin hanya aku, Yang Ye, yang telah memperoleh kehormatan seperti itu di seluruh peringkat kenaikan di masa lalu, kan? Petik 2. Bergabunglah dan kejar kamu. Yuan Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Ye, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika bukan karena bantuan Dark Beast misterius itu dalam menyembunyikan aura Anda akan binasa sejak lama. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menatap Luo Xue dan berkata, orang dan Dark Beast yang ingin kamu temukan telah ditemukan. Akankah sisi Anda melakukannya atau haruskah kita manusia melakukannya untuk Anda? Luo Xue mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia menatap Lightning Eagle di bawah kaki Yang Ye. Setelah itu, seutas tekanan tiba-tiba menyelimutinya sementara dia berteriak dengan suara yang dalam. Kesini. Begitu bersentuhan dengan tekanan Luo Xue, elang petir mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya, dan kemudian akan mengguncang Yang Ye dari punggungnya. Namun, tepat pada saat ini, bulu valet tiba-tiba melintas dari bahu Yang Ye dan turun ke kepala Lightning Eagle. Dengan gelombang cakar kecilnya, seuntai cahaya ungu langsung meledak ke kepala Lightning Eagle, dan kemudian sebuah pegangan berdarah muncul di sana. Ketika melihat bulu valet menyala, teror di mata petir elang semakin dalam, dan kemudian ia menundukkan kepalanya, tengkurap di tanah, dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Ekspresi Luo Xue berubah ketika dia melihat ini. Bukan hanya ekspresi Luo Xue yang telah berubah, bahkan ekspresi orang-orang yang berdiri di belakangnya juga telah berubah. Mereka semua saling bertukar pandang, dan mata mereka penuh dengan kejutan dan keseriusan. Luo Xue tidak memiliki tekanan garis keturunan, tetapi ia memiliki tekanan dari auranya yang mengesankan. Jadi, Dark Beast biasa tidak akan berani menolaknya sama sekali. Namun sekarang, elang petir Raja Pangkat biasa ini sebenarnya tidak mematuhi perintah Luo Xue. Apa sebenarnya latar belakang lelaki misterius itu? Sementara itu, cerpelai ungu memandang Luo Xue, dan kemudian cahaya ungu melintas di matanya. Selain itu, cahaya ungu berkedip pada cakar kecilnya. Jelas sekali, ia merasa geram oleh orang ini yang berani mencoba dan merebut bawahannya darinya. Luo Xue menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap bulu valet dan berkata, kamu memiliki kecerdasan saat kamu masih anak, dan kamu bahkan memiliki tekanan garis keturunan. Berbicara secara logis, Anda seharusnya menjadi terkenal di pegunungan Grand Myriad sejak lama. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda. Selain itu, dalam kesan saya, tidak ada catatan tentang Anda dalam sejarah balap Dark Beast. Apa sebenarnya latar belakangmu? Petik 2. Si kecil tidak menjawab Luo Xue. Itu melambaikan cakar kecilnya ke arah elang petir, dan elang petir mengerti apa yang orang kecil itu maksudkan dan perlahan melonjak ke langit. Yuan Tong mengerutkan kening ketika dia menyaksikan adegan ini. Namun, dia tidak menghentikannya karena dia percaya bahwa Dark Beast Rache sama sekali tidak akan membiarkan Yang Ye dan lelaki kecil misterius itu pergi. Saat dia menyaksikan petir elang naik semakin tinggi, Zisiu yang berdiri di samping Luo Xue berkata dengan suara rendah, mereka tidak bisa dibiarkan pergi. Exalt Hu telah memerintahkan bahwa itu tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia. Bahkan Anda sudah menyaksikannya. Ini ancaman luar biasa bagi balapan Dark Beast kita. Petik 2. Luo Xue mengangguk ringan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengangkat tangan kanannya sedikit sebelum menekannya ke bawah. Pada saat berikutnya, Dark Beast terbang di langit di atas Yang Ye langsung menutupi langit dan bumi saat mereka melonjak menuju Yang Ye dan Ming Valet. Ketika beberapa ribu Dark Beast terbang melonjak sekaligus, aura mengesankan yang berasal dari ini sangat mengejutkan. Ketika dia menyaksikan adegan ini, ekspresi Yang Ye berubah sementara matanya menyipit. Dia siap memanfaatkan dada pedang. Namun, tepat pada saat ini, bulu valet tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian seuntai cahaya valet tiba-tiba melonjak keluar secara eksplosif dari dalamnya. Pada saat berikutnya, tekanan garis keturunan tak terlihat menyapu seperti toren menuju Dark Beast terbang di langit. Pada saat yang sama, beberapa lusin untaian busur cahaya ungu gelap merobek langit dan meluncur ke arah Dark Beast yang terbang itu. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia tahu bahwa lelaki kecil itu benar-benar marah kali ini karena helai cahaya ungu itu berkali-kali lebih kuat daripada lampu valet manapun yang telah dieksekusi lelaki kecil itu di masa lalu. Jelas, anak kecil itu tidak menahan diri kali ini. Ketika para Dark Beast yang terbang itu bersentuhan dengan tekanan garis keturunan Ming Valet, mereka semua berhenti tanpa kecuali sementara teror muncul di mata mereka. Mereka tidak berani bergerak maju 1 inci pun. Bahkan sampai-sampai mereka tidak berani menghindari helaian cahaya valet yang dieksekusi oleh si kecil dan membiarkan mereka meledakkan tubuhnya. Bukan hanya Dark Beast yang terbang di langit, bahkan Dark Beast di tanah sudah mulai menggigil sebelum tekanan ini, dan bahkan sejauh beberapa Dark Beast yang relatif lebih lemah sudah terbaring rata di tanah. Bang! Banyak tangisan melengking seketika di udara, dan kemudian beberapa lusin Dark Beast terbang jatuh dari udara. Sementara itu, elang petir telah menyerbu keluar dari pengepungan Dark Beast terbang dan naik ke langit. Setelah itu,
lenyap dari bidang penglihatan setiap orang dalam waktu kurang dari beberapa napas. Haha, perpisahan semua orang di bawah, kami akan bertemu lagi selama putaran kedua kompetisi. Tawa Yang Ye yang tak terkendali dan meraung bergema dari jauh di langit. Saat dia menatap ke arah Yang Ye lenyap ke arah, mata Yuan Tong sedikit menyipit sementara niat membunuh di dalam mereka tidak tersembunyi sama sekali. Jelas, dia tidak membayangkan bahwa anak kecil itu benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan yang bisa membuat semua binatang tunduk sebelum itu. Pada saat ini, dia merasa menyesal. Dia menyesal karena ceroboh hari itu dan membiarkan Yang Ye melarikan diri karena jika dia mendapatkan Dark Beast misterius ini dan metode untuk mengendalikan Dark Beast. Belum lagi Yuan Tong, semua manusia mendalam yang hadir di sini tidak pernah membayangkan bahwa anak kecil itu memiliki kemampuan untuk membuat semua binatang buas tunduk sebelum itu. Karena setiap orang dari Dark Beast sebelumnya adalah King Rank Dark Beast, namun mereka bahkan tidak berani melawan sebelum orang kecil itu. Yang paling penting, lelaki kecil itu benar-benar tinggal di sisi manusia. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, mereka sama sekali tidak akan mempercayainya. Ketika dia menatap Lightning Eagle yang telah berubah menjadi titik hitam kecil, Luo Xue menarik pandangannya dan berkata, tidak peduli apa, itu tidak bisa dibiarkan meninggalkan Grand Myriad Mountains. Beritahu Exalt Hu, katakan padanya untuk mengirim ahli Spirit Rank untuk mengejar mereka. Tapi bukankah ini melanggar aturan? Zixiu yang berdiri di samping Luo Xue mengerutkan kening saat dia berbicara. Luo Xue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lembut, itu masih lebih baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan manusia. Jika itu jatuh ke kendali manusia, maka balapan Dark Beast kita akan dalam bahaya. Zixiu berhenti ragu-ragu ketika mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan kemudian Black Hawk turun ke lengannya. Setelah beberapa saat, Black Hawk melintas ke arah tertentu.